Salam Bapak Ibu, puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini yang berjudul Kesaksian Yesus tentang dirinya, yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan 47. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat saat Kristus di dunia, kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta dalam tulisan para rasul, maka kita dapat melihat bahwa mereka mencoba memfokuskan pada siapakah Kristus. Tatkala ia menenangkan angin ribut, menghentikan ombak yang menderu, maka orang-orang khususnya para muridnya bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya? Sebelum ia menyembuhkan orang lumpuh itu, ia berkata, dosamu diampuni. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi berkata, siapakah yang berani mengampuni dosa dan menghujat Allah ini? Banyak orang mengakui Kristus, tetapi dengan konsep yang salah dan berbeda, menganggap bahwa Kristus adalah sebagai reinkarnasi dari orang yang mereka pandang dalam sejarah. Bahkan ada yang pernah meramalkan tanggal kedatangan Yesus. Namun itu semua tidak mungkin, karena Alkitab telah berbicara tentang hal ini, bahwa banyak nabi dan Mesias palsu yang akan muncul, dan mereka akan mengakui diri sebagai Kristus yang datang kembali. Bagi kita yang sudah percaya, Kristus sudah membeli kita kembali dari kuasa dosa, di mana ia ditebus dan bayar kepada Allah Bapa. Kasih-Nya begitu nyata melalui kematiannya di kayu salib. Kebangkitannya sudah menyelamatkan kita, maka seharusnya kita jauh mengenal Dia. Kita mau merenungkan kasih-Nya dan apa yang Ia ingin dalam hidup kita setiap hari. Mengenal Yesus secara pribadi mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang mengenal Dia dengan sungguh-sungguh lewat perbuatan baik, lewat berbagai pencobaan dan berbagai persoalan yang datang silih berganti. Mengenal Yesus yang rela mati demi dosa umat manusia mengandung makna yang sangat khusus bagi setiap orang Kristiani di seluruh dunia. Secara jelas, Yesus telah menyatakan bahwa Ia adalah anak Allah. Kebangkitannya dari kematian merupakan meterai atau persetujuan dari Allah Bapa akan kebenaran pernyataannya. Kita mengenal Dia sebagai juru selamat, tapi akhirnya mati demi dosa kita. Lalu Yesus bangkit, dan makna kebangkitan ini merupakan penjelasan tentang kematian Yesus. Penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Mesias, sumber kesaksian murid-murid Yesus, alasan pencurahan Roh Kudus, dan menegaskan posisi Yesus sebagai Mesias dan Raja. Jadikanlah pengenalan akan Tuhan Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kita, sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita. Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi Raja. Singkirkan keraguan agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Lalukan segala yang buruk, keraguan, dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakanlah kuasa yang telah diberikan bagi kita untuk mengalahkan musuh. Marilah kita semakin menaruh percaya kepada Tuhan, sebab hidup kita bukan bergantung kepada apa yang terjadi di dunia, tetapi bergantung kepada keputusan Allah. Percayalah, jika Allah telah memutuskan, maka
keputusannya pasti yang terbaik buat kita. Dan Ia akan meluruskan jalan kita, serta menjadikan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan Yesus memberkati. Amin.